Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran PLBC kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Tahukah kamu Jakarta memiliki beragam permainan tradisional? Namun kemajuan teknologi membuat permainan tradisional mulai dilupakan. Ada beberapa permainan tradisional yang masih sering dimainkan. Salah satunya adalah permainan galasin. Permainan galasin dimainkan secara berkelompok. Pernahkah kamu bermain galasin? Nah, pada bab ini kamu akan mempelajari tentang permainan galasin. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan permainan galasin. 2. Peserta didik dapat menjelaskan aturan dan cara permainan galasin. 3. Peserta didik dapat melakukan permainan galasin. 4. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat dan nilai luhur permainan galasin. A. Mengenal permainan galasin. Galasin merupakan permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Ada 2 kelompok, yaitu kelompok penjaga dan kelompok pemain. Setiap kelompok terdiri atas 3-5 pemain. Kelompok penjaga bertugas menghadang kelompok pemain agar tidak bisa lolos melewati garis terakhir. Sementara itu, kelompok pemain bertugas melewati penjaga untuk mencapai garis batas terakhir, lalu kembali lagi ke garis awal. Lapangan permainan galasin berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 8 dengan garis batas berupa garis vertikal dan horizontal. Garis batas tersebut dapat dibuat menggunakan kapur pada lapangan keras atau dengan menggariskan ranting pada lapangan tanah. B. Aturan dan cara permainan galasin. 1. Buatlah pola lapangan galasin. 2. Bentuklah 2 kelompok masing-masing terdiri atas 3-6 anak, atau banyak anggota tiap kelompok adalah sama. 3. Perwakilan tiap kelompok melakukan shotgun untuk menentukan kelompok pemain dan kelompok penjaga. 4. Kelompok penjaga menempatkan diri di garis batas lapangan. 1 orang berjaga di garis batas vertikal, sedangkan anggota lainnya berjaga di garis batas horizontal. Bagi anggota yang menjaga garis batas vertikal, ia dapat bergerak sepanjang garis yang berada di tengah. Tiap penjaga bertugas menghalangi kelompok pemain melewati garis batas yang dijaganya. Penjaga dapat mengeluarkan pemain dengan menyentuh bagian tubuh pemain. Kelompok penjaga dikatakan berhasil mengeluarkan seluruh anggota kelompok pemain. 5. Kelompok pemain bersiap di garis awal. Setiap anggota satu persatu berusaha melewati garis batas dan menghindari penjaga. Pemain yang berhasil melewati garis terakhir, ia harus kembali lagi ke garis awal. Pemain dianggap keluar apabila tersentuh oleh penjaga. Kelompok pemain dianggap menang jika seluruh anggotanya berhasil melewati garis terakhir dan kembali ke garis awal tanpa tersentuh penjaga. 6. Jika kelompok penjaga berhasil mengeluarkan sebagian kelompok pemain, namun anggota kelompok pemain lainnya berhasil kembali ke garis awal, kedua kelompok bertukar posisi. Kelompok pemain menjadi penjaga, sedangkan kelompok penjaga menjadi pemain. Manfaat permainan galasin.
Galasin merupakan permainan tradisional yang memiliki banyak manfaat. Berikut beberapa manfaat dari permainan galasin. A. Melatih fisik. Permainan galasin harus cerdik dan gesit agar dapat melewati seluruh garis batas tanpa tersentuh lawan. Gerakan-gerakan menghindari lawan dapat melatih kekuatan otot kaki dan tangan. B. Mempererat persahabatan. Permainan galasin dilakukan secara berkelompok. Para pemain harus bekerja sama untuk memenangkan permainan. Kerjasama dapat mempererat persahabatan antar pemain. C. Mengembangkan rasa saling menghargai. Selain kerjasama, antar pemain harus mengembangkan rasa saling menghargai. Ketika kelompok lawan memenangkan permainan, kelompok lain harus menghargainya. Kelompok lain sebaiknya menerima kekalahan dengan lapang dada, karena menang atau kalah dalam permainan adalah hal yang biasa. Nilai luhur permainan galasin. Permainan tradisional biasanya memiliki nilai luhur yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan permainan galasin. Berikut beberapa nilai luhur dalam permainan galasin. A. Menciptakan persatuan dan kesatuan. B. Mengembangkan kerjasama antar pemain. C. Menanamkan sikap sportif dalam kehidupan. D. Permainan tradisional terjaga kelestariannya. E. Memupuk rasa cinta terhadap budaya asli Indonesia, yaitu permainan tradisional. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Oh iya, jangan lupa kamu klik link soal yang ada di deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.